Dari proses PT-nya terus biayanya untuk gaji sekarang. Langsung yang tak bahas kabeh teman-teman, ya nggak usah terlalu lama. Untuk gaji sendiri untuk tahun ini 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya TKL Hongkong. Nah teman-teman, di kesempatan video ini saya membuat requestan banyak sekali teman-teman yang nanya, Mas sampean dulu masuk Hongkong atau bisa kerja di Hongkong itu lewat PT mana? Itu paling banyak sekali ya teman-teman. Terus bagaimana prosesnya sampean kok bisa sampai kerja di Hongkong? Nah itu masih banyak sekali teman-teman yang komen di kolom komentar ya. Daripada saya jawab satu-satu kesuwen ya, jadi saya membuat video ini secara lengkap tentang bagaimana proses bekerja di Hongkong, terus PT mana yang mungkin bisa saya rekomendasikan ke teman-teman semua, terus berapa juga biaya penempatan atau biaya saya dulu bisa bekerja di Hongkong, terus berapa juga biaya hidup selama di Hongkong. Mas itu biaya per bulannya. Jadi mungkin Mas Mase atau siapapun yang menonton video ini sing pengen kerja di Hongkong itu bisa mikir, maksudnya itu wah gajinya segini, terus pengeluaran segini, terus ngene biayanya segini, jadi bisa piye teman-teman, mengira-ngira ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, di video kali ini ya sekali lagi saya mau menjelaskan ya, monggo bisa disimak. Nah teman-teman, saya dulu berangkat lewat PT Prima Duta Sejati yang beralamatkan di Gempol Pasuruan ya. Jadi di PT tersebut saya dulu proses. Di PT tersebut juga mempunyai 12 cabang di seluruh Indonesia ya. Ada Lampung, ada terus Cirebon, ada mana itu Ponorogo, Lamongan, terus NTT, NTB. Jadi banyak sekali, nanti saya tampilkan ya di layar. Jadi saya sudah berbicara dan meminta izin ke Pak Bos yang mempunyai PT Prima Duta Sejati. Istilah itu minta izin mempromosikan PT-nya, soalnya PT-nya itu ya memang bener-bener top ya teman-teman. Ini bukannya saya mengapi-ngapi, itu enggak. Memang kenyataannya PT Prima Duta Sejati itu ngenten ya. Terus di PT Prima Duta Sejati itu juga bisa memproseskan ke 7 negara. Ada Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Jepang, Dubai, Aljazair. Istimewa kan? Jadi kalau teman-teman pengen nanya job atau mungkin nanya proses, bisa langsung hubungi di PT Prima Duta Sejati. Juga mempunyai grup Facebook yang bisa nanti teman-teman itu tanya di situ ya. Nanti semuanya akan saya tampilkan di layar ya. Jadi yang memproses saya sudah jelas ya, PT Prima Duta Sejati dan Pak Bosnya itu Pak Maxi Mantova. Nah, semuanya mungkin alumni PDS yang menonton video saya ini bisa komen di bawah ya. Jadi PT itu ya memang ngenten ya, istimewa sekali.
Terus kenapa kok saya bisa bekerja di Hong Kong? Ya teman-teman ya, dulu itu saya menggantikan saudara saya yang masih mas atau mbak ya, saudara jauh. Dia itu dulu bekerja di Hong Kong, suami istri. Terus pulang, majikan saya yang ini pengen golek pengganti, dan akhirnya saya dan istri saya menggantikan. Jadi istilahnya itu calling visa teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau ada yang ngomong ayo kerja di Hong Kong bayar sekian, ayo kerja di Hong Kong kamu bayar segini segini segini, mending saman langsung tolak ya. Soalnya nggak ada kerja di Hong Kong itu yang sistem kita kerja atau kita dapat job itu kita mengeluarkan uang dulu, itu nggak ada teman-teman ya. Kecuali mungkin kalau sudah ada kesepakatan itu dalam artian sudah ada job dari sini, terus bisa rundingan, terus suruh bayar sekian nggak apa-apa teman-teman ya. Itu dalam artian sudah ada job lah ya, sudah ada job resmi. Dan job resmi ini biasanya itu bisa didapat dari saudara atau mungkin istri atau mungkin pacar yang ada di Hong Kong. Itu mereka mencarikan majikan. Setelah dapat majikan tersebut, biasanya langsung dihubungkan ke agen. Terus agen langsung menunjuk PT yang akan ditumpangi proses. Istilahnya itu dinunuti proses ya teman-teman. Jadi yang terpenting untuk cowok atau laki-laki, bagi rodok menggebu-gebu lah ngomong, soalnya rodok ngepet adem. Jadi yang pengen kerja di Hong Kong yaitu teman-teman ya, harus ada job dulu, harus jelas, baru bisa diproses. Jadi nggak ada istilahnya TKL laki-laki itu kita ditawani wong ayo kerja di Hong Kong tanpa ada job dulu teman-teman ya. Itu rata-rata mesti nanti ujung-ujungnya penipuan. Jadi bisa diproses, bisa teman-teman laki-laki itu bisa masuk ke Hong Kong. Tapi ya caranya seperti itu. Harus ada job dulu baru diproses. Dan job itu biasa didapat dari yaitu tadi ya mbak-mbak yang mencarikan terlebih dahulu. Soalnya banyak sekali teman-teman yang nanya saya yang katanya cuma butuh paspor terus pakai visa kunjung atau visa liburan itu untuk datang ke Hong Kong, terus mereka ya istilahnya itu cari job yang mungkin bisa disebut ilegal teman-teman ya. Jadi ya saya tidak merekomendasikan tersebut. Saya nggak berani ya merekomendasikan yang seperti itu. Mesti tak omongi, kayak pengen kerja ke Hong Kong kuwi kudu enek job terlebih dahulu baru bisa diproses. Masalah PT yaitu tadi teman-teman ya. Kalau saya pribadi merekomendasikan PT Prima Duta Sejati. Ngenten. Ya. Berarti sudah jelas teman-teman ya bagaimana PT yang memproses saya, terus caranya bagaimana, terus kini kita lanjut ke biaya. Nah, untuk biayanya sendiri teman-teman ya pada dasarnya sama seperti Mbak ETKW. Jadi kalau saya dulu itu potongan selama 6 bulan. Kena berapa ya? Kalau di total untuk biaya saya dulu itu kurang lebih antara 25 sampai 30 juta kurs rupiah teman-teman ya. Jadi di angka kisaran 25 sampai 30 juta. Jelas teman-teman ya, tapi dengan proses potong gaji selama 6 bulan. Oke, itu tadi sudah jelas ya. Dari proses PT-nya terus biayanya diangsur selama 6 bulan. Nah, teman-teman, untuk gaji sekarang, langsung yang tak bahas KB teman-teman ya, nggak usah terlalu lama. Untuk gaji sendiri untuk tahun ini 1 2 3 4 4.500 tambah 100 tambah 20. Untuk krus, untuk gaji tahun 2021 gaji normal ya teman-teman. Di sini saya menyebutkan gaji normal sesuai kontrak ya. Nah, ini ya sesuai kontrak yang biru ini lah teman-teman ya. Nah, sesuai kontrak itu tak balineh ben jelas. Ini khusus untuk mas-mas sing pengen kerja di Hong Kong ya. Mungkin yang sudah ngerti ya
Ya wis ngerti lah, tapi ini saya membuat video ini khusus untuk mereka-mereka yang pengen kerja di Hongkong dan penasaran gaji, terus proses, terus PT-nya apa, istilahnya itu pokoknya proses sak sekabehane sampai so terbang. Jadi untuk gaji sekarang itu 1, 2, 3, 4.620. Mas kalau dikuruskan berapa? Ya sekitar 8 sampai 9 juta ya teman-teman, tergantung kurs rupiah. Ini saya ngomongnya gaji pokok yang ada di kontrak kerja. Belum lemburan, terus belum lagi biasanya teman-teman ya, biasanya kalau tenaga kerja laki-laki itu ada kelebihan. Antara biasanya paling sedikit itu 6.000 sampai maksimal itu ada yang 18.000 sampai 20.000, tapi itu job yang driver ya atau sopir. Jadi gaji tertinggi di sini untuk TKI laki-laki itu terbesar itu masih dipegang job driver atau sopir teman-teman ya. Kalau untuk job yang biasa istilahnya itu kerja di rumahan, bersih-bersih, ada yang jaga orang tua juga ada. Kalau gaji standar sih ya 4.620. Mohon maaf rodok meleset-meleset lah omong. Jadi gajinya itu 4.620, kalau dikuruskan sekitar 8-9 juta itu gaji pokok ya teman-teman. Tapi biasanya kalau tenaga kerja laki-laki itu ada lebihnya teman-teman. Nah di sini lebihnya itu nggak sama antara si A, si B, si C, si D itu nggak sama, tergantung majikan. Jadi jelas teman-teman ya. Jadi gaji pokok sing mesti didapat itu 4.620. Belum lembur, kalau ada lembur ya bisa lebih teman-teman ya. Jelas ya teman-teman? Yang nggak jelas langsung komen di bawah. Jadi untuk gajinya standarnya itu 8 sampai 9 juta. Itu untuk job domestic helper, job standar yang kebanyakan mbak-mbak ETKW jobnya ini pokoknya ngono lah teman-teman, domestic helper. Ngomongnya sampai bingung aku. Jadi pokoknya sih nggak paham, sih nggak mudeng langsung komen di bawah ya. Terus untuk biaya hidup bagaimana mas? Untuk biaya hidup sendiri tergantung orangnya masing-masing teman-teman ya. Kalau liburnya 4 kali ya bisa dikalikan saja. Kalau sekali libur 300, misal ya teman-teman, sekali libur 300 kali 4 1.200. Belum nanti beli keperluan pribadi, mungkin ada yang majikannya itu untuk masalah makan nggak ngurus, itu berarti ya beli sendiri, itu juga mengeluarkan uang pribadi. Kalau ada yang majikannya baik, makan sudah ditampung ya bisa lebih sedikit lagi pengeluarannya. Jadi untuk masalah pengeluaran itu tidak sama teman-teman ya, tergantung pribadi dan tergantung orangnya masing-masing. Tapi untuk saya pribadi, alhamdulillah untuk makan mesti disediakan majikan. Mungkin tinggal beli sesuatu yang tidak dibelikan majikan. Jadi antara 1.000-an lah, 1.000 sampai 2.000-an lah untuk 1 bulan. Tapi nggak mesti teman-teman ya. Kadang ya 500, kadang 1.000, jadi nggak mungkin. Kok nggak mungkin loh. Jadi tidak pasti teman-teman. Jadi di sini saya sudah alhamdulillah jalan 4 kontrak. Untuk gaji sendiri berapa Mas Samian? Yo alhamdulillah wes konai teman-teman ya. Jadi yang saya bicarakan di sini tadi itu proses saya lewat PT Prima Duta Sejati. Sama bisa mengkepoin, ada Facebook dan ada yang bisa sama tanya-tanya di situ ya. Terus proses saya itu yaitu calling visa, biaya antara 25 juta sampai 30 juta. Terus untuk pengeluaran sendiri nggak tentu. Masalah hemat enggaknya itu ya tergantung pribadinya masing-masing dan tergantung kebutuhan orangnya itu kan nggak sama teman-teman ya. Jadi wis pinter-pinter kita sampeyan aku mengatur keuangan. Oke? Jadi mungkin kalau kurang jelas ya bisa langsung tulis komentar di bawah. Ini kademen aku teman-teman ini. Ini saya mungkin terdengar suara ngung. Ini penghangat saya, dan ini mungkin kalau terang itu saya pakai dop. Ya, pakai dop itu bisa
Jadi kamar saya ini rada hangat kalau saya pasang hidop. Oke teman-teman, terima kasih. Pokoknya kalau nggak paham, nggak ngerti, langsung komen di bawah ya. Oke, nanti pasti akan saya jawab. Jadi video saya ini semoga bisa memberi informasi, dan mungkin kalau kurang jelas ya langsung aja komen di bawah. Wis pokoknya sepurane, ada lebih ada kurangnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau kurang gimana, saya juga minta maaf. Intinya kalau kurang jelas monggo sampean bisa komen di bawah. Oke, tetap semangat. Tunggu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.